Oke, halo semuanya, ketemu lagi di channel Kania dan kita akan melanjutkan kembali FIFA 23 Manager Career Mode kita bersama Sriwijaya FC dan Coach Rahmat Darmawan. Jadi kita udah berhasil lolos ke fase grup dari AFC Champions League atau Liga Champions Asia. Dan sekarang kita berada di grup G bersama Shanghai Port, Ulsan Hyundai, dan Gailang Internasional. Jadi kita udah time skip di beberapa pertandingan. Jadi kita lihat dulu ke sini, lalu sini, dan ya ini dia. Jadi pertandingan terakhir yang kita tayangin itu menghadapi Rans Nusantara FC. Kita menang dengan skor 8-3, 11 gol tercipta. Dan time skip beberapa pertandingan aku mainin secara off cam atau tidak aku record, yang dimana kita berhasil menang di 2 pertandingan internasional menghadapi Swedia dan Jordania. Selanjutnya kita juga menang dengan skor 3-1 menghadapi Persita, menang 3-2 dari Shanghai Port, dan kita harus kalah dari Borneo dengan 2-0. Lalu kita kembali lagi menang 2-1 dari Persis Solo. Itu pertandingan kita di bulan September 2024. Selanjutnya di bulan Oktober ini aku udah mainin beberapa pertandingan juga, yang dimana kita menang 4-0 dari Ulsan Hyundai. Ini tim dari Liga Korea. Terus kita menang 5-0 dari PSMS Medan, dan kita juga memenangkan 2 pertandingan di International Friendly Match. Menghadapi Prancis kita menang dengan 1-0, terus menghadapi Filipina kita menang dengan skor 3-1. Dan pertandingan terakhir kita draw menghadapi Arema FC. Nah, di episode ke-18. Jadi di episode ke-18 ini kita akan memainkan 4 pertandingan, 2 pertandingan AFC dan 2 pertandingan dari Liga. Jadi kita akan menghadapi ini satu jadi kita salah lagi. Jadi di Liga kita akan menghadapi Persik Kediri dan Persib Bandung. Di ini kita bermain home semua. Selanjutnya di AFC kita akan menghadapi Shanghai Port dan satu tim ini siapa tadi namanya, Gailang Internasional. Nah, untuk klasemen sementara di AFC Champions League kita berada di posisi pertama dengan 6 poin dari 2 kemenangan. Oh ya, untuk tim-tim dari AFC ya, di grup A itu ada Desert, Al Hilal, Al-Shahrat, Road Gold, Air Force Club. Di grup B itu ada Suami Al-Ittihad, timnya Karim Benzema, Cyber Supari, Unsung Heroes of 71. Di grup C ada Longhu, Ahal, Al Nassr, dan YSE 1994. Di grup B ini ada 4 tim juga, Oasis, Les, Neo Azteca, dan Port FC. Di grup E ada Al Sabab, Adelante, FC Goa, dan Al Wehdat. FC Goa ini kalau tidak salah dari Liga India. Di grup E ada Yokohama F Marinos dari Jepang, FC Seoul dari Korea, Kurbits Kick-Off ini aku nggak tahu dari mana, Sendong Taisan ini dari Korea kah? Mungkin ya. Di grup H itu ada Bialok Zerwoni, Suwon FC, Ratchaburi Mitprol ini dari Thailand, Kashima Antlers. Grup I ada Vissel Kobe, Iniesta seharusnya ada di sini tapi aku nggak tahu dia masih main atau enggak. Melbourne Victory, Wuhan, The Lion. Grup J ada Johor Darul Takzim perwakilan dari Malaysia, Jeonbuk Hyundai dari Korea, Buriram ini dari Thailand, S Bengal ini dari India kah? Kalau nggak salah dari India juga. Untuk klasemen BRI Liga 1 sementara ini kita berada di peringkat kelima, selisih 6 poin dari Persija Jakarta yang menempati posisi pertama dengan 20 poin. 3 besar diisi Persija, Persib, dan Borneo FC.
keempat ada Arema dan Sriwijaya FC di posisi kelima. 3 terbawah Raks Nusantara, PSMS Medan dan Karo United. 2 tim yang baru aja promosi harus berada di posisi dasar klasemen, PSMS Medan dan Karo United. Sedangkan untuk Ratindeng di sini masih ronde pertama, jadi kita belum masuk karena ronde pertama ini biasanya tim-tim dari Liga 2 terlebih dahulu yang bermain. Oke, jadi kalau gitu kita langsung saja ke pertandingan pertama di episode ke-18 ini, yaitu kualifikasi grup antara Sriwijaya FC menghadapi Geylang Internasional. Ini merupakan pertandingan ketiga di fase grup AFC Champions League. And so the battle commences. No! Chance missed! And a big chance at that, Derek. He should have put them in the driving seat there. Oh, big opportunity! Well, flinging himself up the ball. Well, this is a big moment. Oh, great attacking play. He's got to score! Oh, that's a fine save. Well, they've been getting the substitute ready, crossing possibilities. Can he put them in front? He was in his job to begin with. And there it is! An almost intuitive piece of finishing. They need to get tighter here. And it is the equaliser. Late drama here, and no wonder the celebration. Witan Sulaiman berhasil menyelamatkan kita dari kekalahan di menit-menit akhir sehingga kita bisa mengakhiri pertandingan dengan skor 1-1. 1 poin kita dapatkan di babak ketiga dari grup stage Piala Champions Asia. Dan selanjutnya kita akan menghadapi Persik Kediri dalam lanjutan BRI Liga 1 Indonesia. Yap, kita masih berada di posisi kelima. Kalau kita berhasil menang dan Persib kalah di pertandingan ke-9 ini, maka kita akan berhasil naik ke posisi keempat. Jadi, mari kita saksikan highlight pertandingan dari Sriwijaya FC menghadapi Persik Kediri dalam lanjutan matchday ke-9 BRI Liga 1 Indonesia. And he finds the net. He could hardly miss. Oh, what an opportunity. Well, let's see what they have in store for them on the break. Oh, how about that for a chip? Savour it. Pure brilliance. And that puts them in position. And a goal to seal the hat-trick. A masterclass in finishing. Just can't stop him today. Not tidy on the ball. Well, the referee not messing about. He's cautioned him. Well, it had to be a yellow card. 3 poin berhasil kita amankan dalam lanjutan dari BRI Liga 1 Indonesia, yang dimana kita berhasil menang 4-0 menghadapi Persik Kediri. Dan di pertandingan tersebut Cristiano Ronaldo kembali mampu mencetak hat-trick, sehingga bisa dibilang Ronaldo akan memuncaki dari daftar top skor sementara BRI Liga 1 Indonesia. Oke, kita lanjut ke pertandingan selanjutnya, yang dimana ini merupakan pertandingan grup stage lagi dari AFC Champions League. Jadi mari kita saksikan highlight pertandingan antara Port FC menghadapi Sriwijaya FC dalam lanjutan
fase grup dari Liga Champions Asia. Ini merupakan pertandingan keempat dari fase grup Liga Champions Asia. Oh, Derek, what a great opportunity. Oh, a save of the highest order. Well, he got his angles absolutely right. What a good save that is. Some intervention just then amid impending danger. Could take the lead. It must go in, surely. There it is, and he could scarcely have had an easier finish. Good looking sequence. Opportunity it is. And another one! Two quick goals! Will it turn out to be the two-punch knockout? He's taken on his opponent here, and he's broken free. And it's in! This game very much back on as a contest. Moving it forward. Having won the ball back, they might be able to profit. Oh, good save to keep them level. Well, at this stage of the game, that's a vital stop. Fantastic from the keeper. 2 gol dari Wulei harus memaksa kita berbagi poin dengan Shanghai Port FC, yang dimana pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2. Jadi kalau kita lihat di klasemen grup sementara dari AFC Champions League, kita masih memimpin dengan 8 poin, hanya selisih 1 poin saja dari Ulsan Hyundai. Jadi pertandingan kelima nanti akan menjadi penentu apakah kita akan lolos ke fase knockout atau tidak, karena jika Shanghai Port menang di 2 pertandingan terakhir, sedangkan kita hanya berhasil meraih imbang di 2 pertandingan terakhir, bahkan bisa jadi kita nggak akan lolos ke fase knockout karena selisih poinnya di sini cukup dekat, tidak terlalu jauh. Jadi ya seharusnya kalau kita berhasil meraih kemenangan di pertandingan sebelumnya menghadapi Shanghai Port, tentunya kita sudah bisa memastikan lolos ke fase knockout karena selisih poinnya sudah cukup jauh antar Shanghai Port dengan Geylang Internasional. Sayangnya kita hanya bermain imbang, jadi lolos tidaknya kita ke fase knockout akan ditentukan di pertandingan kelima nanti. Jadi sekarang kita akan menghadapi Persib Bandung di lanjutan dari BRI Liga 1 Indonesia. Saat ini kita berada di posisi kelima, masih di posisi kelima dengan 17 poin. Jadi mari saja kita saksikan highlight pertandingan antara Sriwijaya FC menghadapi Persib Bandung dalam lanjutan matchday ke-10 BRI Liga 1 Indonesia. Goalkeeping. And denied by the keeper. It looked as though it might be going in. Growing pressure here, and another corner. Not really the ideal clearance. Ronaldo! That's high-level goalkeeping. Well, that's a fantastic save. He's such a good keeper.
stop it. And an incisive pass. Oh, he's really opened them up here. Oh, great header. Smart stop though. The corner kicks keep on coming. 3 poin kembali kita raih di pertandingan BRI Liga 1 Indonesia, yang dimana berkat kemenangan tersebut apakah kita akan naik klasemen? Yap, kita tetap berada di posisi kelima dengan 20 poin, tapi selisihnya kini makin menipis. Kita hanya selisih 4 poin dari Persija Jakarta. Melawan Persib Bandung cukup sulit. Teja Paku Alam tampil sangat luar biasa di pertandingan tersebut. Bahkan striker kita pun cukup sulit, bahkan sangat sulit untuk menjebol gawang dari Teja Paku Alam. Dan demikian untuk 4 pertandingan di episode ke-18 ini. Kita sudah memainkan 4 pertandingan, 2 kemenangan dan 2 hasil imbang. AFC Champions League kita hanya meraih 2 kemenangan, dan di BRI Liga 1 kita meraih di Piala Champions Asia kita meraih 2 hasil imbang, dan di BRI Liga 1 kita meraih hasil 2 kemenangan. Untuk klasemen sementara 3 teratas ada Persija Jakarta, Persib Bandung dan Borneo FC dengan masing-masing 24, 23 dan 22 poin. Jadi dari peringkat 1 sampai peringkat kelima ini sama-sama meraih 20 poin. Hanya selisih sedikit saja antar klasemennya, bahkan dari peringkat pertama dan peringkat kelima itu hanya selisih 4 poin. Persib Bandung masih ada kesempatan untuk naik, Borneo juga masih ada kesempatan, begitupun dengan Sriwijaya FC. Sedangkan untuk 3 tim terbawah ada Rans Nusantara FC, Karo United dan PSMS Medan. Karo dan PSMS hanya meraih 1 kali kemenangan di musim ini, dengan masing-masing PSMS 8 kekalahan, Karo 7 kekalahan. Dan PSMS Medan menjadi tim yang paling banyak kebobolan dengan 27 gol bersama Rans Nusantara FC. Sedangkan tim yang paling banyak mencetak gol di musim ini tentu Sriwijaya FC dengan 28 gol. Persija Jakarta menjadi tim yang paling sedikit kebobolan di musim ini. Kita lihat dulu untuk perolehan top skor. Itu di sini. Kita mulai dari BRI Liga 1 Indonesia, dan Cristiano Ronaldo berhasil mencetak 9 gol dari 8 pertandingan di BRI Liga 1 Indonesia. Memang untuk Ronaldo ini beberapa pertandingan tidak kita turunkan karena harus fokus di Piala Champions Asia. Jadi di Liga dia tidak bermain full setiap pertandingan, tapi dia masih bisa mencetak 9 gol. Bahkan kalau kita rata-ratain itu 1 gol lebih di setiap 1 pertandingan. Di posisi kedua itu ada Tocantins dari Barito Putra dengan 8 gol, terus ada Pato dari Borneo FC dengan 6 gol, terus Yamato dari Persebaya Surabaya dengan 6 gol. Untuk perwakilan Sriwijaya FC hanya Ronaldo sendiri sepertinya. Hanya ada Evan Dimas dengan 3 gol. Udah, itu aja. Untuk assist, Egy Maulana Fikri berhasil mencetak 9 assist dari 8 pertandingan. Sedangkan ada juga Sonora, Witan, Ronaldo juga sama-sama meraih menyumbangkan assist yang cukup banyak untuk Sriwijaya FC. Ada Kayami di sini. Clean sheet tentunya Andri Tani berhasil meraih 5 clean sheet dari 10 pertandingan. Sedangkan dari Sriwijaya FC itu hanya ada Hapidin, 2 clean sheet dari 3 pertandingan. Dan ada juga satu lagi Cahyono, pemain baru kita. Oh ya, jadi kita baru aja mendatangkan 3 pemain. Jadi
Jadi kita cek dulu pemain-pemainnya. Jadi ada Nur Hidayat Cahyono, pemain yang baru kita promosiin dari Youth Academy, umur masih 17 tahun, masih sangat muda tentunya, dengan overall rating 68. Selanjutnya kita mendatangkan juga dua pemain center midfield, itu ada Fendi Nigar dan Hilmi Rizan yang masih berusia 23 tahun. Dengan masing-masing untuk Fendi Nigar itu overallnya 57, Hilmi Rizan itu 53. Kedua pemain ini kita datangkan dari free agent, makanya bisa kita datangin karena kan jendela transfer ini sudah ditutup. Nah, untuk target pemain lagi, jadi aku baru aja selesai negosiasi dengan salah satu pemain, yaitu Jack Brown. Ada yang masih ingat dengan pemain yang satu ini? Yap, yang ini kalau tidak salah pemain naturalisasi juga ya. Jadi dia nih dulu waktu masih kecil banget itu pernah jadi pokoknya kayak pemain terbaik gitu di Akademi Manchester kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat. Dan dinaturalisasi baru-baru ini, baru tahun kemarin kalau nggak salah ya, dan sempat tampil juga bersama timnas Indonesia, tapi sayangnya dia harus mendapatkan cedera sehingga harus menepi cukup lama, dan Persita menjadi tim yang mau menampungnya saat ini. Jadi dia tuh dulu sempat main di Lincoln juga, di kasta ketiga atau keempat dari Liga Inggris. Saat ini dia bermain untuk Persita Tangerang, dan di jendela transfer nanti di paruh musim dia akan pindah ke Sriwijaya FC. Kita lihat nanti performanya bagaimana, karena untuk attacking midfield ini kita juga sudah punya dua pemain, yaitu Egy Maulana Fikri dan Marcelino Ferdinand. Marcelino kenapa aku datengin, karena dia statusnya itu free agent, mungkin karena klubnya nggak ada ya di Modi LM ini, jadi kita datengin aja daripada dia nggak punya klub. Sedangkan untuk Asnawi, setauku Asnawi ini punya tim di sini, statusnya enggak free agent. Jadi timnya itu ada di Modi LM ini itu ada, dan overall ratingnya itu 72, cukup besar untuk pemain Indonesia. Sedangkan satu lagi pemain yang bermain di luar ada Pratama Arhan. Ini yang bermain untuk Tokyo Verdy dan juga klubnya juga ada, sehingga nggak akan aku datengin. Jadi untuk pemain-pemain yang emang sudah bermain di luar Indonesia ya, nggak akan aku datengin lagi ke Sriwijaya FC, karena biarin mereka berkembang di klubnya masing-masing. Nah, untuk pemain yang bermain di luar tapi statusnya free agent karena klubnya nggak ada, mungkin akan aku datengin ke Sriwijaya FC. Tapi kita cek dulu untuk kedua pemain ini, seharusnya dua tim itu nggak ada pertandingan sama sekali sih seharusnya. Ngeceknya itu di sini kalau nggak salah ya. Wah, nggak bisa lagi. Liga ini yang bisa dicek, boy. Yap, mungkin nggak bisa dilihat juga ya kali ya, karena kan Jeonbuk itu mainnya di Liga 2 Korea ya, sedangkan Tokyo Verdy itu di Liga 2 Jepang. Sedangkan di sini untuk Liga Jepang itu hanya ada satu, hanya J1, dan Tokyo Verdy nggak ada di sini tentunya. Sedangkan Jeonbuk juga itu main di Liga 2 Korea, dan Liga Korea di sini itu hanya ada satu, yaitu K-League 1, dan Jeonbuk tentunya juga nggak ada. Jadi kemungkinan dua pemain tersebut nggak ada pertandingan sama sekali di liganya. Jadi mungkin akan aku coba transfer ke Sriwijaya FC, karena daripada mereka nggak main kan. Oke, jadi bisa kita ke transfer dulu, ke player search, kita
kita Arhan dulu, kita masukkan ke transfer hub, baru si Asnawi. Karena memang di right back ini kita kekurangan pemain, jadi semoga aja Asnawi bisa membantu kita. Namun enggak sekarang tentunya, karena finansial kita lagi krisis. Kita cuma punya 2 juta untuk transfer pemain. Musim ini kita sudah mengeluarkan cukup banyak uang, 33 M, karena kita harus mendatangkan Cristiano Ronaldo yang mungkin hanya akan bermain 1 musim untuk Sriwijaya FC, tapi tidak apa-apa. Oke, jadi segini dulu untuk episode ke-18 kita bersama Sriwijaya FC. Ketemu lagi di episode selanjutnya dan bye-bye.